Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 3, untuk hari ini Patris akan menjelaskan tema 1 ya, tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Baik, bagi kalian yang sudah memegang buku, bisa sambil dibuka bukunya. Nah, silahkan diperhatikan pada pembelajaran 5 halaman 37. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 buah gambar, di mana gambar itu merupakan gambar seri. Artinya gambar ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Begitu ya. Nah, kalau kalian sudah memperhatikan gambar itu, coba diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu, buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan. Ya. Baik. Kalian perhatikan di sini. Berdasarkan cerita atau gambar di samping, kalian bisa bercerita tentang apa? Kalian perhatikan nomor 1. Gambar nomor 1 ini adalah contoh yang Patris berikan. Contoh yang Patris sampaikan. Jadi nantinya kalian tidak harus sama dengan Patris. Silahkan nanti kalian gunakan menurut bahasa kalian masing-masing. Ya. Jadi yang pertama, Udin, Beni dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain di tanah di dekat sawah. Setelah capai bermain, mereka kemudian beristirahat untuk makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangannya terlebih dahulu, sedangkan Edo langsung mengambil makanan dan memakannya. Kemudian gambar ketiga dan keempat, ini bisa langsung disambung ya, bisa dikaitkan. Setelah selesai makan bersama, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Beni membawa Edo pulang ke rumahnya, dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Nah, itu ya. Itu adalah contoh saja. Kalian tidak harus sama dengan apa yang sudah Patris ceritakan di sini. Ya, jadi kalau ada tulisan yang kurang betul, tolong dibetulkan ya. Mungkin tadi Patris ada kesalahan mengetik sedikit ya. Jadi di sini adalah beristirahat maksudnya ya. Di sini ketik huruf N, tidak apa-apa. Yang penting kalian mengetahui maksudnya, yaitu jadi gambar ini gambar seri, jadi nanti kalian harus menceritakannya secara urut, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Syarat agar makhluk hidup dapat tumbuh adalah membutuhkan makanan dan air. Agar pertumbuhan tidak terganggu, maka makanan yang dimakan harus bersih dan sehat. Ya, jadi kalau kita
ataupun makhluk hidup ketika makan makanannya tidak sehat, maka pertumbuhannya akan terganggu. Bisa jadi sakit. Nah, itu adalah salah satu contoh gangguan terhadap pertumbuhan. Gitu ya. Nah, agar pertumbuhan kita tidak terganggu kaitannya dengan makan, ya, maka makan itu ada aturannya. Berikut ini Pak Tus akan menjelaskan tentang aturan sebelum makan. Nah, perhatikan gambar yang sudah ada pada layar, ya. Jadi gambar ini ada 3 macam, ada 3 gambar dan gambar ini saling berkaitan juga. Gambar yang pertama adalah gambar makanan yang berada di atas meja dan kemudian ditutup, ya. Nah, jadi aturan sebelum makan yang pertama adalah menutup makanan agar tetap bersih dan sehat. Mengapa kita harus menutup makanan? Ya, karena ketika makanan tidak ditutup, bisa jadi makanan itu akan yang pertama terkena debu. Yang kedua, akan dihinggapi oleh lalat atau mungkin kecoak barangkali ya. Nah, oleh karena itu, ketika makanan sudah dihinggapi lalat ataupun kecoak, ya, makanan itu menjadi tidak sehat lagi karena sudah mengandung kuman. Karena kuman itu dibawa oleh lalat dan juga kecoak. Ya, oleh karena itu, kita harus menutup makanan agar makanan tetap bersih dan sehat. Baik. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini jadi gambar Siti sedang mencuci tangannya ketika akan makan. Ya, karena apa? Jadi tadi sudah diceritakan pada gambar sebelumnya bahwa Edo sakit perut gara-gara ketika makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Jadi oleh karena itu mencuci tangan sebelum makan harus dilakukan agar tidak sakit perut. Baik. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Nah, ini jadi harus kita lakukan ya karena berdoa ini adalah merupakan rasa atau perwujudan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, berdoa termasuk contoh sikap bersyukur ya. Jadi contoh sikap bersyukur kepada Tuhan itu apa saja? Nah, ini. Yang pertama, makan sesuai kebutuhan. Ya. Jadi jangan segalanya dimakan atau semuanya dimakan, tapi sesuai kebutuhan kita. Contohnya ketika kita lapar, ya. Nah, kalau kita tidak lapar, ya sebaiknya jangan makan dulu. Karena makan juga ada waktu-waktu tertentu, ya. Jadi misalkan pagi, siang, dan malam. Nah, itu seperti itu. Baik, yang kedua, menjaga kebersihan makanan. Tadi sudah dijelaskan, contohnya dengan cara menutup makanan dengan alat penutup ya di atas meja ataupun di tempat lain asalkan ditutup agar terjauh dari penyakit. Gitu ya. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ya, jadi berdoa sebelum dan sesudah makan ini merupakan perwujudan rasa syukur kita atas karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Ya. Nah, ketiga contoh sikap bersyukur ini adalah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan ketiga macam hal ini, ya, maka artinya kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Masih ingat ya bunyinya apa?
ketuhanan yang Maha Esa. Ya, gambarnya apa? Gambarnya adalah bintang. Ya, betul. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus selalu mengingat dan selalu mengamalkannya. Baik, kita lanjutkan. Manusia memerlukan makanan dan air. Nah, ini adalah contohnya agar manusia itu agar dapat tumbuh ya, sehingga manusia memerlukan makanan dan air. Nah, selain air putih, air yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan adalah susu ya. Nah, kemudian susu yang baik untuk kesehatan adalah susu sapi ya. Jadi susu sapi itu diproduksi adalah salah satu contoh makanan yang sehat yang sangat baik untuk kesehatan. Ya. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, ini contoh gambar di atas ini ya. Ini adalah peternakannya, kemudian oleh petaninya, susunya diperah, kemudian dikirim ke perusahaan, ya, kemudian dijadikan minuman ataupun susu dalam kemasan kotak seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikut ini adalah contoh perusahaan yang memproduksi susu, ya. Jadi perusahaan ada 5 perusahaan A, B, C, D, dan E. Nah, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah sebagai berikut. Perusahaan A menghasilkan susu per bulannya 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan susu 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak. Dan perusahaan E 2.200 kotak. Nah, kemudian berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, jadi kalian sudah melihat tabelnya tadi, ya. Jadi yang mana yang paling banyak? Nah, jadi untuk yang pertama ini, yang paling banyak adalah, kita lihat tabelnya lagi. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat, yang paling banyak, kita lihat pada angka dari nilai tempatnya ya. Jadi ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, kita lihat pada nilai ribuannya dulu, mana yang paling besar? Ya. Apakah yang A? Apakah yang B? Apakah yang C? Apakah yang D? Ataukah yang E? Nah, kita bisa lihat di sini yang paling besar adalah perusahaan yang C. Ya, karena di sini nilainya adalah 4.800. Ya, jadi untuk yang paling banyak adalah perusahaan yang C, gitu ya. Terus, nah ini penjelasannya dari sini ya. Jadi yang menghasilkan susu paling banyak adalah perusahaan yang C, ini di sini ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, ini perusahaan C adalah perusahaan yang paling banyak. Terus yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Nah, kita lihat, kalau tadi yang kita lihat adalah yang paling besar, maka yang sekarang yang kita lihat adalah yang paling sedikit. Nah, ini paling sedikit ya.
Berarti di sini yang paling kecil angkanya dinilai ribuan adalah angka 1, ya. Jadi yang paling sedikit adalah perusahaan A, gitu ya. Nilainya 1.200 kotak. Nah, sampai di sini penjelasan Pak Tris bisa diterima? Kalau sudah bisa, kita lanjutkan. Iya. Kemudian contoh yang lainnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Ya, kita lihat perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, kita harus mencarinya dengan cara apa? Menjumlahkannya. Nah, kita lihat cara menjumlahkannya bisa kita lakukan dengan menggunakan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Caranya seperti ini. Ya, 1.200 ya, 1.200 ditambah 3.250 ya. Nah, caranya kita jumlahkan dari nilai tempat satuannya terlebih dahulu ya. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian dinilai puluhannya 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Terus dinilai ratusannya, nilai tempat ratusan ini 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi jumlahnya keseluruhan adalah 4.450. Nah, begitu ya. Cara menjumlahkan penjumlahan susun dengan cara bersusun ke bawah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari soal-soal yang dari tabel yang sudah dijelaskan dari awal, ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan di kertas folio bergaris ya. Jadi yang pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, caranya sama, cara mencarinya seperti yang sudah Patris jelaskan tadi. Terus yang kedua, ini perusahaan B dan E ya. Terus yang ketiga perusahaan A dan E, yang keempat perusahaan B dan C, dan yang kelima perusahaan A dan C. Begitu ya. Nah, jadi demikianlah penjelasan dari Pak Tris. Semoga bermanfaat. Ya, apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Apabila kalian kurang jelas silahkan bertanya melalui WA Pak Tris ataupun bisa melalui kolom komentar di YouTube ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Tris Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.